Saya pengen memperbaiki keadaan itu kecil-kecil lah, sedikit-sedikit. Wah, pintar. Ibu tuh gimana ya? Cerdas, pintar. Dari dulu sekolahnya selalu sekolah unggulan. Beliau, saya menganggapnya seperti penolong saya, malaikat saya, karena mau menerima anak saya. Apa namanya? Murah? Oke. Bunyinya lagi. 2 kali 2. Good. Erase that. Udah. Awal mulanya tuh saya memang sebenarnya senang mengamati perkembangan anak saya ya, karena setelah saya jadi ibu ternyata saya terjun langsung ke dunia industri pertanian itu. Saya melihat sumber masalahnya itu sebenarnya SDM, balik lagi ke SDM. Terus saya runut-runut ke belakang, ini sebenarnya sumbernya dari mana sih. Setelah saya runut-runut saya temukan, oh ternyata dari pola asuh, menciptakan mental dan sebagainya itu tuh pola asuh masa kecil. Sedikit-sedikit, tapi saya mau mulainya dari yang pure, masih anak-anak usia dini itu tadi. Kita mau mulai dari situ. Banyak blank spot orang tua yang terjadi di situ. Sebenarnya anaknya bisa optimal tumbuh, tapi karena kurangnya wawasan dan sebagainya, jadinya akhirnya nggak pas tumbuh kembangnya. Sampailah dia dewasa nanti ketika harus masuk ke dunia industri bermasalah di teamwork. Akhirnya saya memutuskan untuk bermain di dunia anak-anak. Saya buka, mulainya dari mana? Early literacy. Saya melihat early literacy itu adalah program yang membangun karakter anak-anak. Dia jadi mandiri, dia ekspresif, dia bisa berempati dan sebagainya, itu dari early literacy. Saya buka itu sekolah bahasa, maksudnya untuk membangun karakter anak-anak, membantu orang tua untuk membangun karakter anak-anak. Ini robot. Wah, ini buat apa tuh, El? Ke arah positif gitu, ngajar gitu kan. Habis itu dia berbuat baik kepada orang banyak gitu kan. Dalam perjalanan ternyata banyak orang tua yang datang ke saya. Terus waktu cerita ini masalahnya apa Bu anaknya, ternyata mereka duduk deprok di zona kata yang kecil itu. Satu persatu mereka curhat, nangis ya, karena kok anak saya begini ya Bu. Jadi masalah itu keluar semua. Ternyata dalam perkembangannya mereka menceritakan banyak sekali anak-anak mereka ini yang tertolak untuk sekolah di sekolah umum. Ada diterusin. Jadi dewasa loh. Anak-anak tuh enggak. Jadi anak-anak tuh makanya saya lihat anak-anak. Yang paling efektif itu sebenarnya orang tuanya harus bersinergi sama saya supaya cepat perkembangan anak-anak ini. Nah, saya memulai dari meyakinkan sama orang tua, ini kondisi anak ini harus diterima dulu. Apapun kondisinya, kita mulai dari nol. Kita lihat anak-anak ini apa adanya. Mereka tuh apa butuhnya gitu. Oh ternyata saya ketemu anak ini ternyata tidak ada masalah dengan kognisi, tidak ada masalah dengan motorik dan sebagainya. Dia hanya bermasalah misalnya di perkembangan bahasa. Ada yang hanya bermasalah dia tidak ada kontekstualisasi bahasa. Ada yang masalahnya cuma kurang stimulasi, kurang berinteraksi sosial, macam-macam. Kenapa mereka nggak betah di luar zona kata misalnya ya? Ya karena nggak dipahami.
anak-anak itu kan dalam fase harus dipahami. Mereka kan mau eksplorasi. Kalau orang dewasanya tidak mau memahami, siapa lagi yang harus memahami mereka? Orang tuanya juga kurang paham misalnya. Nah, orang tuanya didampingi supaya paham. Gini loh Ma, maksudnya. Nah itu. Kenapa kita zona kata ini, saya di zona kata ini bisa melihat lebih jelas. Karena saya tidak larut dalam emosi. Nah, kalau orang tua kan ada ekspektasi, ada merasa sedih, ada merasa kecewa, ada ekspektasi tertentu pada anak. Nah ya, itu kan campur aduk orang tua. Jadi kejernihan melihat sesuatu juga otomatis berkurang. Kalau saya kan bisa melihat dari sisi luar, oh ini anaknya, dengan empati ya kita bisa melihat lebih jernih lah permasalahan yang ada. Siapa yang mau nyanyi? Aku saya coba nyanyi. Kecil lingkaran kecil, lingkaran besar, lingkaran kecil, Jatuh, Pak. Abang kecil, lingkaran besar. Ini dianya. Terutama yang betul-betul menginspirasi saya tumbuh kembang anak-anak saya itu. Andaikan semua anak bisa seceria Yofi dan Zeno, dunia tuh akan wah indahnya gitu ya. Artinya anak-anak nggak ada yang stres, mereka mampu memecahkan masalahnya, walaupun dalam keterbatasannya dia bisa cepat adaptasi sama favorable, unfavorable conditionnya itu mereka bisa cepat adaptasi. Nah, andaikan semua anak begitu, pasti nanti besarnya mereka jadi tangguh. Nah, kalau mereka sudah tangguh, mereka bisa menghargai orang lain. Wah, enak sekali kolaborasi. Pasti penuh kedamaian ya. Nah, cita-cita saya itu sebenarnya itu.